Minyak pun banyak, cantik, sangat putih. Ini saya pakai 2 telur, daun bawang batak pastinya, pakai cili 1 biji bawang. Ini saya pecahkan telur dulu. Ini Christmas biasa saya macam ini kalau kita doa juga pemirsa. Sampai pukul 1 pagi nanti, udah Christmas. Ini saya masukkan sedikit garam. Ini udah panas. Ini kita masukkan telurnya ya. Entah apa pula yang meletup ya. Saya terbalikkan tadi udah pecah dia pemirsa. Bukan seorang chef kan, jadi ya membalikkan telur pun tak boleh diharap lah. Ini boleh kita angkat sudah lah. Oh iya, banyak juga lah. Ini taruh ini itu kan. Ini singgem tadi masak kari. Saya mau makan kering aja lah, tak mau pakai kuah. Oke. Oh my god. Jemput makan semua pemirsa. Takut ada pun bangun. Tadi sudah saya goreng ikan aruan. Tinggal kepala-kepala. Aruan kan kepala tak ada daging pemirsa. Sajian untuk 5 orang katanya. Udah banyak kali kami makan tak habis-habis. 10 orang pun boleh makan. Makan tengah malam ini tak elok pemirsa. Lepas makan kena tak boleh langsung baring, nanti kanker usus. Betul kan? Apalah, esok cuti suami saya, Senin cuti. Esok saya lambat bangun. Esok saya kedatangan tamu. Tak tahu, saya rasa siang. Kami ada plan dengan Singgem mau jalan-jalan ke Sabah. Cuma saya bilang karena kita memang tengah persiapan buat rumah, jadi kata yang tukang itu pun kena standby gitu. Jadi saya bilang tak apalah, jimat kita dulu, nanti kalau udah selesai baru mau jalan-jalan. Sebelum kita pindah ke Indonesia mesti mau pergi dulu Sabah. Hari itu kerani suami saya, dia ada pergi jalan-jalan Sabah. Katanya best.
Mau try lah. Kalau nanti lepas New Year, bulan 2, bulan 3, tiket sudah turun. Kalau sekarang tiket yoyong. Sepatutnya kami pun pulang 4 hari bulan 1 Januari. Hebatnya sepupu saya kawin. Kalau kalian perasan, dia yang waktu antar saya hari itu pergi ambil petai di kebun. Itu istrinya. Suaminya yang sepupu saya gitu. Mereka udah nikah. Kendurinya nanti gitu. 6 dengan 7 hari bulan kendurinya. Jadi, kata makcik saya, ibu mempelai lelaki itu, suruh pulang. Pulanglah, dia cakap. Kami orang Karo pemirsa. Umur... Dulu saya waktu umur 9 tahun sudah dikawinkan dengan anaknya yang lelaki itu. Anaknya itu masih umur 5 tahun hari itu. Jadi saya ini kira sudah 2 kali kawin. Orang Karo memang macam itu ya, jangan heran kalian. Jadi sepupu saya itu dulu sakit-sakit saja. Dan itu biasalah orang kampung, dia tanyalah, ada mbah dukun gitu. Jadi ditanyanya orang pintar. Jadi kata dukunnya itu, kawinkan dia, baru nanti ada alasannya untuk hidup di dunia ini. Kalau enggak mati anak mini katanya. Namanya budak-budak kan. Jadi dikawinkan mamanya, sama siapa kau mau kawin katanya. Saya ini macam kira orang Karo tuh macam mana ya pemirsa. Macam bapak saya punya adik perempuan. Adik perempuan dia itu punya anak lelaki, and then bapak saya punya anak perempuan. Boleh dikawinkan gitu pemirsa, boleh dikawinkan ya. Tapi kalau misalnya bapak saya lelaki punya adik lelaki, and then adik lelaki dia itu punya anak perempuan atau lelaki, tak boleh berkawin dengan anak bapak saya gitu, karena mereka ini kira satu darah ya. Karena kalau kita orang Karo ini anak lelaki memang berharga. Macam bapak saya Surbakti kan. Nanti ada dia adik-beradik semua bawa keturunan Surbakti lah. Jadi kalau misalnya macam saya Surbakti, ya kan. Kalau adik bapak saya perempuan, anak dia bukan Surbakti sebab dia akan ikut marga bapak dia. Jadi sepupu saya itu marganya itu Tarigan. Enggak sama kan, jadi boleh kawin gitu. Tapi saya tak mau lah. Itu karena sepupu masih ada hubungan darah. Jarang lah kawin itu, selalunya rapat masa adik-beradik juga. Jadi kami dikawinkan itu bukan dikawin macam mana ya, macam kalian udah kawin, ini makan kalian satu piring bersama gitu aja. Satu telur share 2, 1 ekor ayam kongsi 2, 1 piring nasi kongsi 2 gitu aja. Jadinya satu dunia ini kongsi 2, kalau kau pergi aku pun pergi gitu pemirsa. Ya udah sembuh dia. Nah bila nanti saya duluan kawin atau dia duluan kawin, harus bagi macam dulu saya kawin kan, saya tak buat pesta kenduri, jadi saya tak bagi apa-apa lah. Kalau dia kawin kan dia buat pesta besar pun. Besar banyak pestanya. Berak kendurinya itu pun habis juga dari 15.000 dalam 15.000. Sebab makcik saya itu punya anak lelaki itu saja. Satu orang saja. Tapi saya tak pulang lah, pesta saja kan, itu happy-happy kan. Kalau saya pulang saya dapat hadiah lah, saya minta apa dia akan belikan, tapi saya tak pulang sebabnya kalau pulang ke kampung biayanya besar. Udah gitu mahal sekali tiket. Hari itu kami pulang tiket itu murah. Sekarang itu satu kepala aja, sekali jalan aja boleh sampai 300 atau 350 ringgit pemirsa. Satu kepala
Pulang pergi sudah 600 ringgit, 2 jutaan kan, 5 orang. Sebab pesta anaknya itu pun dia pinjam duit. Jadi saya bilang saya tak boleh pulang. Macam kita bagi handload lah. Kalau kami orang Karo itu kan hari itu kalian pernah nampak kan kalau saya pergi hari itu bawa singgah masa pulang kampung. Kita kalau pergi pesta itu kita kena bagi duit. Dia tulis gitu kan. Jadi lagi bagus ongkos saya itu saya bagi untuk bibik. Nanti mana tahu kan? Mana tahu dia terhutang. Macam habis dia 50 juta, nanti duit dari tetamu dapat 20 juta, dia hutang 30 juta. Nah, nanti tolong sikit, begitu lagi saya rasa berguna daripada saya datang tengok pesta anaknya. Pulang selalu habis duit cepat pemirsa. Bukannya kedekut ya, tapi kita hidup ini harus bisa membedakan sangat penting, tak penting, sekadar hiburan. Kalau katanya sangat penting, macam saudara-saudara, saudara rapat sakit teruk atau meninggal dunia itu sangat penting karena kita hanya bisa melihat dia sekali saja gitu. Kalau penting dia macam satu adat atau buat ubat harus kumpul semua anak mama begitu. Orang Karo ini banyak sekali adat-adatnya, itu penting. Tapi kalau sekadar hiburan, macam saya pulang hari itu saja mau pulang jumpa family semua gitu. Kalau saja macam inilah. Ledekan saya buat rumah ini karena saya tak pernah kan. Takut sekali saya jauh daripada jangkauan. Makanya perincian rumah saya belum bagi tahu. Karena tukangnya juga belum tanya ke hardware lah, saya bilang ya, sini hardware ya, ke tukang. Berapa semua kalau sesuai dengan gambar yang saya berikan itu, karena saya bilang sama tukangnya itu pemirsa harus sesuai dengan gambar ini gitu, karena saya itu minta seorang desainer dia desain rumah itu gitu dari Facebook hari itu saya bagi hari itu 150.000, jadi dia desain batunya sekian, apanya sekian, semua udah gitu, jadi perincian dananya pun udah dibagi tahu. Cuman kan itu perincian dana yang dia buat itu kan menurut harga di daerahnya. Kemarin itu yang membuat perincian rumah saya itu denahnya itu orang Surabaya gitu, jadi kan nggak sama ya. Biasanya katanya harga-harga kayu apa semua itu di sana itu lebih mahal katanya, jadi saya pun tidak tahu. Makanya tukangnya harus survei dulu ke hardware tempat dia belanja itu berapa harganya semua, baru nanti dia akan inform kepada saya. Itu pun katanya tafsirannya itu bukan 100% betul. Misalnya dia bilang nanti buat rumah saya ini modalnya 200 juta. Mungkin lebih, mungkin kurang ya. Mungkin nanti ya kita kan tidak tahu cuaca. Kadang-kadang tuh apalagi di kampung saya itu banyak sekali pencuri. Kadang-kadang semen kita letak luar pun orang angkat gitu. Makanya untuk keamanan pun mau upah orang juga. Untuk masak saya upah orang 2 orang. Kemungkinan kata Mama Nirmala tadi seminggu lagi sudah selesai dia punya rumah. Mungkin seminggu lagi masuk tukang lah. Buat jembatan saya dulu. Kemarin kita udah bagi duitnya 18.500.000, cuman saya bagi kemarin 21 juta. Kalau apa-apa kurang, ya kan kadang-kadang kan tak sesuai ya pemirsa. Saya juga bagi tahu kepada tukangnya. Bapak buat cantik rumah itu, kalau saya rasa puas hati saya bagi bonus. Saya cakap dia cakap alhamdulillah kalau kayak gini hatiku pun senang buatnya, nggak pernah orang tawarkan bonus buat rumah katanya.
Cuma nanti peletakan pertama batu, kita pulang kampung lah. Ini kalau saya tak habiskan kan, besok banyak semut. Pas ini saya mau lanjut lagi pemirsa, lipat kain, nanti ngantuk, ntar saya pergi tidur. Biasa suami saya kalau dia tahu saya lambat tidur, esok pagi saya belum bangun pun dia akan tanya, nak makan apa? Kalau saya bilang, ayo saya penat lah sayang. Dia tak, malah dia masak sarapan, kalau tak jom pergi kedai. Sebenarnya pemirsa, pengeluaran di Indonesia dengan di sini itu sama sih, nggak ada bedanya. Cuman karena di sini kita beli apa-apa, misalnya kita beli kue kan, berapa satu? Macam RM2 3, RM2 3. Kalau di Indonesia, kue semalam saya beli berapa dia cakap semalam itu? RM5 4, gitu. RM5 RM5 4. 4-5 ribu. Karena harganya itu 5.000, kita pikir oh my goodness mahal gitu. Cuman karena di sini duitnya itu kan RM2, RM1, RM2, kita ingat murah gitu. Tapi kalau dibandingkan gitu kan sama aja sih. Kebanyakannya sama sih pemirsa. Cuman karena suami saya ini udah teka orang Malaysia, jadi katanya di sana makanan kurang enak gitu. Kalau saya yo apapun saya makan sana saya rasa sedap. Karena saya goreng-gorengan macam wade, saya kurang suka. Tapi kalau pisang goreng, oh my goodness, pemirsa, bye.